Sejarah dan daya tarik Pura Ulundanu di Danau Beratan Bedugul. Pura Ulundanu di Danau Beratan Bedugul memang menjadi salah satu objek wisata populer di Bali. Pada kesempatan ini, Ceca TV Malam 4K akan memberikan informasi bahwa tempat ini telah dibuka kembali dari tanggal 20 Juli tahun 2020. Kita akan memberikan keindahannya dalam sebuah video beserta sejarah Pura Ulundanu di Danau Beratan Bedugul. Sekarang kita sudah sampai di parkiran. Di sini sangat luas sekali parkirnya. Kita akan melihat lokasi pembelian tiketnya. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka setiap pengunjung diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker. Untuk harga tiket per hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 sebesar Rp25.000. Sekarang kita masuk ke dalam, kita akan memberikan keindahannya secara full dalam video dengan kualitas super jernih 4K. Sambil menikmati keindahannya, kita akan memberikan sedikit informasi tentang sejarah, daya tarik, dan fakta menarik yang ada di Danau Beratan Bedugul. Daya tarik Danau Beratan Bedugul. Nama danau ini aslinya bukan Danau Bedugul, melainkan Danau Beratan. Namun karena masuk wilayah kawasan objek wisata Bedugul, maka banyak wisatawan lebih familiar menyebut nama Danau Beratan dengan nama Danau Bedugul. Daya tarik utama Danau Beratan terletak pada 1. Pemandangan pura yang berada di tengah danau. Nama pura yang berada di tengah danau adalah Pura Ulundanu Beratan Bedugul. 2. Udara sejuk daerah pegunungan. Karena Danau Beratan lokasinya berada pada ketinggian sekitar 1239 meter di atas permukaan air laut. 3. Curah hujan di area Bedugul sangat tinggi karena berada di area pegunungan, jadi persiapkan payung atau jas hujan. 4. Di dalam areal kawasan Danau Beratan terdapat pemandangan warna-warni bunga, pepohonan cemara yang rindang dan hijaunya rerumputan. 5. Terdapat rusa dan kijang yang berada di dalam area objek wisata Pura Ulundanu Beratan Bedugul. 6. Tersedia fasilitas parkir yang memadai, toilet dan taman bermain untuk anak-anak. 7. Area perkebunan tertata rapi serta kebersihan tempat wisata sangat terjaga. 8. Terdapat toko-toko kecil yang menjual souvenir khas Bali serta restoran buffet yang berada di dekat kawasan Danau Bedugul. 9. Tersedia banyak tempat menginap bagi Anda yang ingin bermalam di kawasan Bedugul, Bali. Begitulah sedikit informasi daya tarik dari Danau Beratan Bedugul yang dapat kami simpulkan. Sekarang kita akan memberikan sekilas sejarahnya. Pengunjung yang datang ke Pura Ulundanu di Danau Beratan Bedugul ini memang lebih tertarik dengan pesona alamnya. Tanpa mengerti makna tentang keberadaan pura yang ada di kawasan ini, apalagi menyangkut sejarah keberadaan pura tersebut. Jika memang Anda tertarik dengan wisata sejarah, maka tempat ini bisa mengabarkan berita sejarah masa lampau yang perlu Anda ketahui.
Beduk merupakan alat musik khas umat muslim dan diletakkan juga di masjid-masjid. Sedangkan kulkul adalah kentongan yang digunakan sebagai tanda untuk komunikasi masyarakat Bali. Dan di kawasan ini ada sebuah masjid berdiri di pinggir jalan. Perpaduan dua kata dari dua budaya berbeda ini merupakan akulturasi budaya yang sudah terjaga baik di Bali. Ada versi lain juga yang muncul asal dari kata Bedugu tersebut muncul ketika ada seorang raja mandi di Danau Beratan. Kemudian dilihat oleh warga sekitar dan mengatakan, "Bedogol raja kelihatan," sehingga kata bedogol tersebut sekarang menjadi bedugul. Pura Ulun Danu di Danau Beratan Bedugul tersebut dari uraian sejarah Kerajaan Bali tempo dulu, seperti dikutip dalam Lontar Babat Mengwi. Bahwa di kawasan ini terdapat dua peninggalan sejarah yaitu sarkofagus dan juga papan batu yang berasal dari zaman Megalitikum. Sehingga terbilang sudah cukup kuno dan tua, berasal dari tahun 500 SM. Jadi tempat ini sudah digunakan sebagai tempat melakukan ritual sejak zaman Megalitikum. Kedua artefak tersebut sekarang diletakkan di dalam pura. Jadi Pura Ulun Danu adalah salah satu pura kuno di Pulau Bali. Kalau sejarah keberadaan Pura Ulun Danu dikaitkan dengan nama Bedugul, rentang waktunya sangat jauh. Perbandingannya zaman Megalitikum dengan masuknya Islam ke Bali kalau dikaitkan dengan kata beduk pada nama Bedugul. Menyimak sejarah dari Pura Ulun Danu tersebut, sekilas tersirat dalam Lontar Babat Mengwi yang menguraikan. Saat Raja Mengwi yaitu I Gusti Agung Putu mengalami kekalahan dalam perang melawan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng. Dalam kekalahannya I Gusti Agung melakukan tapa semadi di puncak Gunung Manggu untuk memohon pencerahan dan kesaktian. Setelah berkat tersebut didapatkan, beliau bangkit dan mendirikan Istana Melayu, Bela Ayu, dan kembali berperang melawan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, dan berhasil dengan kemenangan. Setelah kemenangan tersebut, Raja mendirikan pura di tepi Danau Beratan dan sekarang bernama Pura Ulun Danu. Raja Mengwi yaitu I Gusti Agung Putu yang merupakan pendiri Kerajaan Mengwi yang juga memiliki kaitan erat dengan Pura Taman Ayu Undi Mengwi juga mendirikan pura di pinggir Danau Beratan. Raja mendirikan Pura Ulun Danu Beratan sebelum mendirikan Pura Taman Ayun. Tidak ada angka tahun yang jelas kapan berdirinya pura tersebut. Namun dalam Lontar Babat Mengwi tersebut disebutkan bahwa Pura Taman Ayun dipelaspas pada Anggara Kliwon Medang Sia tahun Sakasat Buta Yaksa Dewa Aya tahun 1634 Masehi atau Isaka 1556. Berdasarkan tahun berdirinya Pura Taman Ayu Undi Mengwi, maka dipastikan Pura Ulun Danu di Danau Beratan Bedugul tersebut didirikan sebelum tahun 1634 Masehi. Sedangkan artefak yang ada di pura tersebut diperkirakan sudah ada 500 tahun sebelum Masehi.
Semenjak berdirinya pura tersebut, kerajaan Mengwi menjadi termasyhur dan raja diberi gelar I Gusti Agung Sakti oleh rakyatnya. Pura Ulun Danu Beratan ini diempon atau dipelihara oleh 4 desa Satakan atau Gebuk Sata yang terdiri dari Satakan Batu Riti yang terdiri dari 6 bendesa adat, Satakan Candi Kuning terdiri 5 bendesa adat, Satakan Antapan Wilayahi 4 bendesa adat, dan Satakan Banga terdiri dari 3 bendesa adat. Kawasan Pura Ulun Danu di Danau Beratan Bedugul tersebut memiliki 5 buah komplek pura dan 1 stupa Buddha. Ini menandakan saat berdirinya Pura Ulun Danu tersebut sudah terjadi akulturasi budaya Hindu dengan Buddha yang merupakan keselarasan dan harmoni antar umat beragama. 5 komplek pura tersebut diantaranya adalah Pura Penataran Agung menjadi tempat pemujaan Tripurusha Siwa yaitu Dewa Siwa, Sadasiwa dan Paramasiwa. Pura Dalam Purwa sebagai Stana Batari Durga dan Dewa Rudra. Pura Taman Beji sebagai tujuan upacara melasti dan memohon tirta amerta. Pura Lingga Petak yang terletak di tengah danau sebagai sumber utama air dan kesuburan sebagai Stana Dewi Sri, dan Pura Prajapati sebagai Stana Dewi Durga. Pujawali atau Odalan di Pura Ulun Danu Beratan. Upacara keagamaan terbesar dilakukan saat Odalan atau Pujawali yang bertepatan pada hari Selasa Anggara Kliwon Wuku Julung Wangi setiap 6 bulan sekali, 210 sekali dalam kalender Bali. Namun demikian pada hari-hari tertentu seperti Purnama, Tilem dan Hari Raya Besar Hindu lainnya, banyak warga Hindu yang datang melakukan acara persembahyangan bersama. Termasuk juga menjadi tujuan upacara melasti dan negara gunung dalam rangkaian ngaben. Pura Ulun Danu Beratan di Bedugul ini juga menjadi salah satu objek wisata paling populer di Bali, terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Roti, Kabupaten Tabanan. Sejarah dan daya tarik yang ada di Danau Beratan Bedugul sudah kita bahas, kini kita akan melihat apa aja yang ada di sini. Buat teman-teman kalau ke Bali jangan lupa ke Bedugul, karena tempat di sini benar-benar indah. Ini akan menjadikan kenangan terindah. Di Bedugul banyak sekali tempat yang wajib dikunjungi. Berikut sekilas tempat yang wajib dikunjungi jika berlibur ke Bedugul. 1. Urutan pertama adalah tempat wisata Pura Ulun Danu Beratan Bedugul. Keunikan dari objek wisata Pura Ulun Danu Beratan karena lokasi pura yang berada di tengah Danau Beratan. 2. Danau Beratan Bedugul. Pada saat Anda mengunjungi lokasi dari Pura Ulun Danu Beratan, Anda sebenarnya sudah liburan ke Danau Beratan Bedugul. Namun banyak wisatawan yang belum tahu bahwa ada banyak jenis aktivitas rekreasi seru yang dapat dilakukan di Danau Beratan selain melihat objek wisata Pura Ulun Danu. 3. Kebun Raya Bali. Udaranya sejuk, kebun tertata rapih, bunga-bunga terlihat indah dan cocok tempat piknik bersama keluarga.
Selain untuk piknik, ada aktivitas seru yang dapat Anda lakukan di dalam kawasan Kebun Raya Bali, yaitu aktivitas Bali Tritap. 4. Pasar Tradisional Candi Kuning. Pasar tradisional ini lokasinya berdekatan lokasi Kebun Raya Bali, masuk dalam wilayah Candi Kuning Bedugul. Sebagian besar dagangan yang dijual di pasar tradisional Candi Kuning adalah buah-buahan dari kawasan Bedugul. 5. Danau Buyan. Lokasi dari Danau Buyan bersebelahan dengan Danau Tamblingan, karena itu kedua danau sering disebut dengan nama Danau Kembar. 6. Danau Tamblingan. Lokasi Danau Tamblingan berdekatan dengan lokasi Danau Buyan. Karena memiliki lokasi yang berada di dataran tinggi, serta dikelilingi oleh hutan tropis membuat area Danau Tamblingan sangat sering ditutupi kabut. 7. Kebun Strawberry Bedugul. Kalau membeli strawberry di pasar tradisional atau di supermarket, mungkin sudah biasa. Lalu bagaimana dengan membeli buah strawberry dengan langsung memetik dari pohon? Dalam video selanjutnya kita akan menampilkan tempat-tempat yang wajib dikunjungi di Bedugul. Nah, sekarang silahkan subscribe dahulu biar tidak ketinggalan update tempat wisata selanjutnya. Karena dalam video selanjutnya pasti akan lebih seru dan indah untuk kita nikmati. Ini adalah jalan keluar dari tempat wisata Pura Ulun dan Numratan Bedugul. Sampai ketemu lagi di video lainnya yang lebih keren.